Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hidayahnya lah kita dapat mengikuti pelajaran ini dengan hikmat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Febri Syahpiana selaku moderator dari kelompok 2 dengan materi teori behavioristik. Sebelum kita pemaparan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama adalah Hukaimah, kedua Hasria, ketiga Fitriani, dan yang keempat adalah Muhammad Irsyam. Baiklah, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hasria dari perwakilan kelompok 2. Jadi langsung saja saya akan membacakan materi saya, yaitu teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respons hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik, bermanfaat, ataupun yang merusak merupakan tingkah laku tersebut yang dipelajari. Dalam belajar, siswa seharusnya dibimbing untuk aktif, bergerak, mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri dan bantuan orang dewasa lainnya berdasarkan pengalaman belajarnya. Inilah yang disebut belajar dengan pendekatan inquiry terbimbing. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas di English Education Department. Baik, langsung saja. Bagian B, tahap-tahap perkembangan behavioristik. Fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis, sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama, menentukan seberapa individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Menurut Erikson atau Hayek tahun 1980 yang keenam berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu belajar sikap percaya atau tidak percaya, bergantung pada bagaimana orang tua memutuskan kebutuhan anaknya akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Adapun pola perkembangan pertama cenderung mapan, tetapi bukan berarti tidak berubah. Ada 3 kondisi yang menguntungkan perubahan. Yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, atau kreatif dan tidak menonton. Bagian 3, ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hukaimah dan saya akan menjelaskan tentang bagian B, yaitu dengan mengetahui bahwa dasar-dasar permulaan perkembangan cenderung menetap, memungkinkan orang tua untuk meramalkan perkembangan anak di masa yang akan datang. Penganut aliran lingkungan atau behavioristik yakin bahwa lingkungan yang optimal mengakibatkan ekspresi faktor keturunan yang maksimal. Proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap, dalam arti 1, bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, atau mendalam, atau meluas secara
kualitatif maupun kuantitatif atau prinsip progresif. Yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis atau prinsip sistematik. Yang ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat atau prinsip berkesinambungan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsam dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi teori behavioristik dan ciri-ciri terhadap pembelajarannya. Poin pertama, aplikasi teori behavioristik. Pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. 4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stemming response. Kelima, mementingkan peranan kemampuan yang terbentuk sebelumnya. Poin kedua, ciri-ciri teori behavioristik. Pertama, aliran mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Oleh sebab itu, behavioristik adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Poin kedua, segala perbuatan dikembangkan kepada refleks. Behavioristik mencari unsur yang sederhana, yakni perbuatan-perbuatan. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. 3. Behavioristik berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behavioristik, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaannya, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati.